Selamat datang di Pusat Pengembangan Kompetensi Informasi Geospasial, Badan Informasi Geospasial. Kita di BIG dah. Langsung mall itu jadi langsung mall kan terus yang itu yang di arah Sentul tapi yang sebelah kiri ini yang di industri Ini namanya itu yang di tempatnya si kompleks industri itu yang di dekat ini Pak Olimpik itu Big Land, bukan Big Big Land. Land, ya Big Land itu Sudah ada Big Land juga sudah ya? pernah. Oh udah pernah Pak ya Big Land cuma enggak, kita memang lebih enak di login sih kalau dari sisi ininya Iya. lebih tenang iya betul lebih tenang gitu. Sudah semua? Sudah. Bisa kita mulai ya Bapak Ibu ya? Siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dari Jepara, terima kasih atas kunjungannya ya ke BIG. Mungkin nanti akhirnya kami silakan saja. Jadi saya mewakili Direktur Pembinaan SDMG Pak Sumayono. Ada lain saya mewakili, saya boleh meminta GF Surveyor Pemetaan Antimafia. Mungkin ada Mas Rizky, GF Surveyor Pemetaan Anti Muda. Nanti silakan saja apa yang bisa kami bantu terkait dengan jabatan fungsional Surveyor Pemetaan. Jadi mungkin langsung saja kami silakan Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah menerima kami dari Kabupaten Jepara. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Dari Nurayani sebagai Kepala Bagian Organisasi Kabupaten Jepara. Kami hari ini datang membawa tim. Di sebelah saya ini mungkin ya Mas Rizky dan Mas Neng, berupaya ini Mbak Lula dari bagian organisasi dari Kabupaten Jepara. Terus sebelahnya lagi adalah Bu Evi Sofiani, adalah Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika. Kemudian sebelahnya lagi adalah Pak Haris. Pak Haris ini Kabid Informatika. Kemudian sebelahnya lagi Mbak Nurma, mungkin bisa dijelaskan teman-teman dari DPR ya. Saya Nurma dari bidang penataan ruang dan pertanahan. Ini Mas Alis dari bidang penataan ruang juga. Di sampingnya ada Putrini, Kasubag Umum dan Kepegawaian BPUPR. Di sampingnya ada Mas Tio sama Mas Afif dari Sekretariat Bagian Umum Kepegawaian BPUPR. Ini teman-teman yang nanti ingin belajar dan ingin mencari informasi tentang penetapan jabatan surveyor pemetaan untuk di Kabupaten Jepara. Nah, kami berharap bahwa kedatangan kami ini nanti pulang sudah membawa bekal gitu ya untuk penetapan kebutuhan jabatan surveyor dan pemetaan, atau biasanya kita singkat surta. Jadi karena selama ini Kabupaten Jepara belum ada, jadi nanti kami dengan kedatangan kami di sini, kami berharap nanti bisa memunculkan jabatan surta di Kabupaten Jepara, terutama di Kominfo dan di DPUPR. Mungkin itu Bapak yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf untuk mengganggu
Oh, kerjanya enggak. karena kunjungan kami. Lagi rame ya di BIG tadi. Iya. Lagi ada karya IG ya. Oh iya gitu. Oke, itu Siap, yang bisa kami siap. sampaikan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu Nari. Jadi kami juga senang ya artinya dengan adanya kehadiran Bapak Ibu sekalian terkait dengan tadi ya, kebutuhan formasi geosurvey. Jadi memang kalau kami lihat ini jumlahnya masih cukup sedikit ya terkait dengan fungsional survei pemetaan. Padahal kan kami melihat bahwa GF ini cukup penting dalam kegiatan IG. Nah, salah satunya ya di tata ruang tadi ya. Memang sebenarnya kalau kita lihat itu hampir semua OPD itu sebenarnya membutuhkan spasial sebenarnya ya. Nanti kita lihat juga ya seperti apa contoh-contohnya. Nanti Bapak Ibu bisa mencoba membandingkan sebenarnya memang apakah hanya di PU sama Kominfo atau sebenarnya akan ada di OPD-OPD yang lain. Artinya nanti setelah pulang dari sini bisa saja, oh ternyata banyak OPD juga yang diperlukan. Nanti Bapak Ibu sekalian menyampaikan juga, artinya kami juga ada masalah nanti kalau misalnya ternyata setelah mendengarkan informasi dari kami masih membutuhkan misalnya nanti Zoom, misalnya dengan mengundang OPD-OPD silakan aja, kita tidak ada masalah. Mungkin saya langsung izin memaparkan terkait dengan materi yang terkait dengan formasi, terkait dengan regulasi geosurvey. Nanti Mas Rizky bisa menyampaikan terkait dengan penghitungan formasinya seperti apa. Jadi memang harapan kami ya mungkin paling tidak pulang dari sini tahu seperti apa sih kebutuhan dari formasi geosurvey. Nah ini nanti saya sampaikan ya. Saya mungkin biasa dipanggil Cinta. Saya itu sering sekali ya dulu ke Jepara waktu itu terkait dengan tata ruang. Saya dulu kabit tata ruang. Jadi sering ketemu Bu Helda itu juga. Terus kemudian sebagai kabit batas wilayah. Dulu kan terkait dengan batas desa dan sebagainya itu juga pernah lah ke Jepara. Jadi kenal betul dengan teman-teman di Jepara. Pas waktu itu mau musim juga jadi. Oh, nggih, berarti. Berarti sudah kenal banget berarti, Pak. Ini baru punya. Oke, lanjut. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita lihat di dalam undang-undang terkait dengan RPJPN, memang targetnya itu kan kalau kita lihat arah kebijakannya tentang IG itu untuk mendapatkan salah satunya peta tematik yang lengkap dan akurat. Itu ada di undang-undangnya sendiri. Nah, artinya untuk mencapai tadi IG yang lengkap dan akurat itu ada dua di sini, salah satu arah kebijakannya. Jadi terkait dengan penguatan CIGN, nah salah satunya ada teman-teman di Kominfo juga ya nanti sebagai wali data, juga terkait dengan peningkatan kuantitas dan kapasitas SDN IG. Nah, artinya bahwa di sini SDN IG itu menjadi pengungkit untuk terkait dengan IGT yang tadi yang lengkap dan akurat. Dan setelah kami sebagai pengguna geosurvey merasa perlu tadi untuk mensosialisasikan salam nasi. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian juga sudah sering ya melakukan kegiatan survei dan pemetaan. Nah, ini terkait dengan data IG sendiri, ini kurang lebih ilustrasinya. Jadi semua data yang memiliki elemen informasi berhubungan georeferensi itu adalah informasi geospasial. Makanya ini sangat luas ya. Artinya OPD nanti ada dari pertanian, ada dari mungkin bahkan kesehatan pun bisa jadi memerlukan terkait informasi geospasial. Ya. Kemarin kita COVID kan ada social distancing itu kan berbasis koordinat juga. Nah, seperti itulah sebenarnya informasi geospasial itu dibutuhkan hampir semua OPD ini ilustrasinya. Jadi nanti bentuknya bisa dalam bentuk poin, bisa dalam bentuk garis, misalnya informasi jalan kabupaten, jalan desa, itu kan salah satu informasi geospasial, atau bahkan juga dalam bentuk area, misalnya, ada embung, ada aset-aset dari pemerintah Kabupaten Jepara, itu kan sebenarnya informasi geospasial. Nah, kurang lebih sebenarnya kalau ada gambar di sebelah, lanjut saja. Nah, ini salah satunya, kenapa kok informasi geospasial dulu ada kebijakan satu peta ya? Sampai kenapa sih ada kebijakan satu peta? Nah, selama ini mungkin teman-teman DKL atau di pemerintah daerah itu berdasarkan statistiknya. Oh, di sini berapa luasannya dan sebagainya. Nah, pada saat kita nggak berbicara lokasi, begitu nanti misalnya memberikan izin, misalnya ini di level pusat ya, level pusat juga jadi masalah waktu itu.
waktu kita kenapa Pak ada satu kota, diklik misalnya izin ISDN, atau klik lagi, kemudian ada izin lagi dari kehutanan, keluarlah area lagi. Nah ini artinya sebelumnya itu kan mereka mungkin sendiri-sendiri ya membuat, karena dia tidak ada informasi dari saling di institusinya pada saat itu di overlaykan itu ternyata ada tumpang tindih tadi itu dari kehutanan lagi klik lagi, kemudian ada izin dari ada BPN misalnya, kemudian ada lagi izin dari transmigrasi. Nah inilah akhirnya dengan Carut Marut ini keluarlah kebijakan satu peta. Artinya bahwa informasi geospasial itu menjadi penting, tidak hanya statistik aja. Makanya sekarang ada satu data itu ada statistik, ada spasial, ada keuangan ya. Makanya ya terus Bappenas sendiri sekarang kan untuk penganggaran itu harus berbasiskan HITS, holistik, integratif, tematik, dan spasial. Jadi kadang-kadang dibangun jalan di sana, nggak taunya nanti harusnya diteruskan bangun lagi di mana, atau jangan-jangan di situ-situ aja. Artinya dengan spasial itu semuanya nggak kelihatan. Oh iya di sini, lokasinya di mana, itu artinya dari DPRD atau bagian dari inspektorat itu pada saat melakukan evaluasi atau monitor itu lebih pasti. Oh di mana sih tempatnya yang dibangun dan sebagainya. Nah ini mungkin Bapak Ibu sekarang sudah ada satu data ya per grup ya. Per grup artinya kalau sudah paham ya terkait di sini sudah ada